Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Puncak Kuasa Mataram. Episode keempat. Sultan Agung pergi berperang ke Wirosobo. Sampai setengah tahun berlalu dari gugurnya Ki Surantani, tidak terjadi perang lagi. Kaula Mataram kembali hidup damai dan sejahtera. Sampai pada suatu hari, pada hari Kamis, Sang Sultan keluar ke Balai Pisuwanan. Telah lengkap menghadap para kerabat dan bupati. Duduk di depan Pangeran Puruboyo dan para adik, serta Adipati Martoloyo. Kanjeng Sultan berkata pelan, "Wahai segenap punggawa Mataram dan para mantri, kalian persiapkan perabotan perang. Aku hendak turun ke Wirosobo." Adipati Martoloyo berkata, "Siapa yang Paduka tunjuk berangkat?" Berkata Sang Sultan, "Aku sendiri yang akan berangkat." Martoloyo berkata, "Duhe Tuan, Paduka jangan turun sendiri. Sudah banyak kerabat Tuan yang bisa berangkat." Pangeran Puruboyo berkata pelan, "Boleh atau tidak boleh, Paduka jangan berangkat sendiri. Masih banyak para bupati yang berani berperang." Adipati Martoloyo kembali meminta, "Saya saja yang berangkat." Sultan berkata, "Aku terima kesetiaanmu kepadaku, tetapi aku ingin melihat sendiri medan perang. Bagaimana pola mereka yang sedang berperang. Undanglah semua bupati. Aku hendak menyerang Wirosobo. Segeralah bersiap." Semua bupati dan para mantri menyatakan kesiapan. Sang raja kemudian masuk ke puri diiringi para selir dan para penari. Para bupati dan mantri berkumpul di Ponconiti untuk merencanakan langkah. Martoloyo segera mengirim utusan ke berbagai wilayah untuk memberitahu bahwa Sultan akan berangkat berperang ke Wirosobo. Negeri Pati sudah diberitahu, juga Demak, Kalinyamat, Pajang, Jogorogo, Madiun, dan Kulon Progo. Semua negeri sudah bersiap, negeri di utara sudah bersiap, juga dari barat seperti Bagelen dan Kedu. Para bupati sudah memakai pakaian keprajuritan. Para prajurit sudah berbaris di alun-alun dengan persenjataan lengkap. Alun-alun dan jalan-jalan besar penuh dengan barisan prajurit Mataram. Mereka berbaris dengan mengibarkan panji-panji, bendera, dan umbul-umbul. Para bupati bersiap di pagelaran. Pangeran Puruboyo, Raden Wiromenggolo, dan Adipati Pringgoloyo sudah duduk berjajar. Pangeran Teposono baru saja datang bersama Pangeran Juminah, Adipati Puger, dan Demang Tanpa Nangkil. Juga sudah hadir Pangeran Martopuro, Adipati Sukowati, Pangeran Mamenang, Pangeran Balitar, dan Pangeran Singosari. Juga hadir Martosono dan Raden Prawiro Taruno. Adipati Manduro datang bersama Adipati Uposonto. Para bupati dari Pajang, Jogorogo, Magetan, dan Santenan juga sudah datang. Juga sudah datang para bupati dari utara, Demak, Kudus, Semarang, Kaliwungu, Kendal, Batang, dan Pekalongan. Kanjeng Sultan keluar dari istana, mahkotanya bersumping emas, baju beludru, ikat pinggang kain cindi motif bunga, berkain samboja hijau berinda emas. Celana sulam berinda kuning, tampak bersinar terang. Sultan keluar ke pagelaran diiringi para magersari dan keparak di kiri kanan. Para jurit gedong di belakang, para gandek di depan. Juga mengiringi para mantri anom dari Kesatuan Martolulut, Katanggung, Kanoman, Jogoboyo, Jajar, Sangkraknyono, Wirobrojo, Brojonolo, Jogosuro, Duropati, Kartioso, Wisomarto, Nyutro, dan Sorogeni. Sang Sultan kemudian duduk di bangsal Witono. Berkata Sang Sultan, "Hei Martoloyo, bubarkan segera barisan." Segera tanda bubar ditabuh, pasukan berbaris dan berangkat. Pasukan mancanegara berada di depan bersama pasukan pesisir. Prajurit bumi menyambung di belakang bersambung dengan prajurit sewu. Lalu disambung dengan pasukan pimpinan Adipati Martoloyo. Perjalanan pasukan Mataram kalau dilihat dari kejauhan seperti kapuk ditiup angin, bergulung-gulung tanpa arah. Sultan berada di barisan paling belakang naik gajah dengan diiringi para magersari dengan senjata tombak, tulup, tameng, dan pedang. Singkat cerita, perjalanan pasukan Mataram sudah sampai di Madiun. Pasukan dari Ponorogo sudah bergabung. Sementara itu di wilayah timur, pasukan wilayah timur sudah bergerak. Pangeran Wirosobo sudah memberitahu kepada Pangeran Surabaya.
Juga wilayah sekitar sudah diberitahu. Tuban, Sidayu, Gresik, Lamongan, Madura, Arisbaya, Sumeneb, dan Balega, Pakacangan, dan Pasuruan. Mereka diminta menyumbang pasukan untuk menahan serangan Mataram. Adipati Tuban sudah memberangkatkan pasukan, separuh dengan kapal dan separuh melalui darat. Pasukan Tuban sudah sampai di Surabaya. Dari Japan dan Pasuruan juga sudah datang pasukan bantuan di Wirosobo dan ditempatkan di sebelah barat kota, di desa Rojodadi. Para prajurit sudah mendapat pondokan. Juga dari Kediri sudah dikirim pasukan bantuan. Yang belum mengirim pasukan adalah Surabaya. Adipati Surabaya belum mengirim pasukan, karena di Surabaya masih ketempatan pasukan dari Tuban. Adipati Surabaya merasa tak enak meninggalkan negerinya. Di Wirosobo yang menjadi penguasa adalah seorang pangeran bernama Pangeran Aryo. Belum menikah karena usianya baru 10 tahun. Wajahnya tampan dan keras bertapanya. Sudah menguasai berbagai ilmu. Patihnya bernama Ronggo Pramono. Kakinya lumpuh tetapi sangat sakti. Kalau memeriksa barisan, Ronggo Pramono naik tandu. Sementara itu dari Madura, pasukan bantuan sudah sampai di Wirosobo. Adipati Surabaya juga sudah mengirim pasukan. Pemimpinnya bernama Ronggolawe. Mereka berangkat secara sembunyi-sembunyi agar orang Tuban tidak melihat. Saat tengah malam mereka masuk kota Wirosobo. Sementara itu, Kanjeng Sultan Mataram memanggil para mantri dan kerabatnya. Semua sudah hadir di hadapan sang Sultan. Sultan berkata sambil tersenyum, "Hei Kanda Martoloyo dan semua kerabat Mataram. Aku merasa sia-sia karena sudah lama di Wirosobo membuat orang kecil menderita. Semua menjadi kerepotan karena ada perang. Aku ingin kita mundur saja, tidak jadi menyerang Wirosobo." Martoloyo berkata, "Mohon maaf Paduka, kalau Wirosobo tak jadi diserang, pasukan Paduka utuh belum ada yang lecet sama sekali." Para mantri menyahut bersamaan, "Kalau mundur sungguh sayang. Kasih sayang Paduka kepada para abdi membuat kami tak pantas menjadi abdi Paduka." Pangeran Purbaya berkata, "Ki Martoloyo, jangan banyak bicara. Ayo segera kita selesaikan." Para bupati kemudian maju dan memberangkatkan pasukan. Wirosobo segera dikepung. Martoloyo berbaris di barat kota bersama Adipati Pati dan prajurit Panumping. Pangeran Purbaya di utara kota bersama Adipati Pringgoloyo, Adipati Teposono, Adipati Juminah, Adipati Puger, dan Demang Tanpa Nangkil. Semua kerabat membawai prajurit Numba Anyar, Sewu, Bumi, Pajang, dan Jogorogo berada di timur kota. Sultan dan para pengawalnya masih berada di tempatnya. Sementara itu pasukan Wirosobo masih berada di Polodadi. Mereka sudah bersiap menahan serangan pasukan Mataram. Senjata mereka lengkap, busur panah, kolem, brangkolang, bedor, lembing, saligi, dan geranggang. Ki Ronggo Pramono yang lumpuh mengatur pasukan sambil ditandu. Pasukan Mataram segera menyerang. Pasukan Wirosobo bersiap menahan. Ketika sudah dekat, pasukan Mataram mendapati benteng musuh sangat kuat dan tinggi. Pasukan Mataram leluasa ditembaki dari atas. Peluru berjatuhan seperti hujan dari langit. Semua senjata yang dilepaskan dengan leluasa mengenai pasukan Mataram. Pasukan Mataram tak mampu menembus pertahanan Wirosobo dan mundur. Adipati Martoloyo segera menghadap Sultan bersama para kerabat. Sultan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana keinginanmu sekarang, para saudaraku semua? Karena pasukan Mataram banyak yang tewas dalam perang, aku sarankan kita mundur saja. Perang ini membuat celaka." Martoloyo berkata, "Tinggalkan saya dan bayangan saya yang tak akan ikut mundur." Adipati Pati berkata, "Kalau Tuan memundurkan pasukan, saya sangat malu." Adipati Purbaya berkata pelan, "Saya mohon Paduka tunggulah dulu. Barangkali ada kekuatan kita lagi." Sultan tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya tunggu 2 malam lagi." Para bupati membubarkan diri dari hadapan Sultan dan keluar untuk berembuk. Mereka sepakat akan menyamar untuk melihat-lihat keadaan. Adipati Martoloyo membaur ke sekumpulan para tukang kuda di sebelah timur kota. Para tukang kuda saling bicara dengan temannya. "Sungguh gagal kita ini, menyerang kota tak segera jatuh. Adik aku yang berperang, aku pakai batang kelapa untuk mendobrak gerbang.
pasti langsung ambrol. Ada yang menyaut, "Kalau aku tidak begitu, naik pakai tangga saja ke atas lalu mengamuk. Atau kalau tidak begitu, aku akan buat lorong saja di bawah tanah." Adipati Martoloyo mendengar percakapan mereka suka hatinya, lalu kembali ke barisan dan mengumumkan kepada para bupati Mataram agar mencari batang kelapa. Ada pula yang disuruh membuat tangga, dan ada pula yang disuruh menyiapkan cangkul dan linggis. Setelah semua peralatan siap, paginya tanda perang kembali dipukul. Pasukan Mataram kembali menyerang. Benteng kota kembali dikepung. Pasukan Wirosopo kembali menahan dengan tembakan dari atas benteng. Pasukan Mataram telah bersiap. Tangga mereka bawa maju dan dipakai memanjat. Di atas benteng terjadi pertempuran ramai antara prajurit Mataram dan prajurit Wirosopo. Banyak prajurit berjatuhan dari kedua kubu. Orang Mataram mengamuk sejadi-jadinya laksana banteng terluka. Adipati Martoloyo dan Adipati Pati segera menerjang benteng dengan batang kelapa. Pintu gerbang sudah jebol dan pasukan Mataram berhasil masuk. Di dalam mereka mengamuk seperti singa lapar. Kota Wirosopo geger. Orang-orang berlarian tak karuan. Ronggo Pramono berhasil dibunuh dan kepalanya dipenggal. Prajurit Wirosopo bubar, tak satupun yang tertinggal. Adipati Wirosopo ditangkap dan diikat dengan kain cinde. Isi kota dijarah, para wanita diboyong. Pasukan Mataram sudah mundur dari Wirosopo. Semua menghadap Sultan dengan membawa hasil jarahan. Sang Sultan sudah duduk di hadapan para punggawa. Adipati Martoloyo berada di depan. Adipati Wirosopo di bawah menghadap. Berkata Adipati Martoloyo, "Paduka, inilah si Wirosopo, saya serahkan kepada Paduka." Sultan berkata pelan, "Bagaimana si Wirosopo kehendakmu sekarang? Engkau ingin mati atau hidup?" Pangeran Wirosopo berkata, "Aku tak punya pilihan, terserah padamu. Memang orang kalah perang itu mati, maka bunuh saja aku. Malu jika aku tetap hidup, tak sudi aku melihat semua." Sultan berkata, "Aku tak ingin membunuhmu. Aku bawa kamu ke Mataram. Aku angkat engkau menjadi anak sulungku." Si Wirosopo berkata bengis, "Apa guna aku engkau angkat menjadi anak? Kalau aku dilepaskan, tentu aku akan membalas kepadamu. Aku ini musuh yang berani melawanmu. Kalau aku masih hidup, tak urung akan membalas dendam kepadamu." Sultan berkata, "Baiklah, kalau engkau memaksa harus mati, besok engkau akan mati." Martoloyo menyerahkan mayat Ronggo Pramono beserta kepalanya yang telah putus. Sang raja berkata, "Kuburkan itu kepalanya, juga tubuhnya. Berilah tulisan untuk menandai si Ronggo Pramono, agar kelak dapat dirawat oleh anak-anaknya. Nah, Kanda Martoloyo, segera pukul tanda berangkat, kita pulang ke Mataram." Martoloyo menabuh tanda berangkat, bendi dan gong bersautan. Pasukan kembali ke Mataram dengan membawa seluruh barang jarahan dan boyongan. Si Adipati Wirosopo dibawa dengan dinaikkan tandu. Sepanjang perjalanan, prajurit Mataram dalam keadaan bersiaga, dengan penuh kehati-hatian. Berjaga-jaga barangkali musuh melakukan kecurangan. Alkisah para prajurit Japan keluar dari kotanya untuk berangkat ke Surabaya. Mereka hendak mengusir pasukan Tuban yang berada di Surabaya. Adipati Tuban sudah mendengar bahwa pasukan Japan akan menyerangnya, lalu segera pergi dari Surabaya lewat laut. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke Tuban. Sementara itu, Sultan sudah sampai di Mataram. Para istri menyambut kedatangan Sultan dengan penuh kegembiraan. Semua prajurit Mataram bersukaria. Paginya Sultan menggelar pertemuan dengan para punggawa dan prajurit semua. Sultan memberi hadiah kepada mereka yang telah menang perang. Sementara itu, Pangeran Wirosopo telah dibunuh dengan cara ditenggelamkan ke laut.